Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar, guys? Kali ini saya lagi ada di Malaysia nih, di Kuala Lumpur, teman-teman. Nah, di depan kita sekarang ada sebuah mobil kembarannya Agya dengan Ayla ya, teman-teman ya. Nah, ini namanya Vero 2 Axia ya. Nah, ini mobil punyanya Sokar, teman-teman, rental ya. Nih, ini tipenya yang SE, teman-teman ya. Ini tipe tengah kalau di sini ya. Nah, ini merupakan kembarannya Agya dengan Ayla, teman-teman. Nah, kita review singkat, teman-teman ya. Jadi mobil ini kalau kita lihat ke dalam, wah, ada beberapa perbedaan fitur yang tidak dipunyai sama Agya dengan Ayla lokal, teman-teman ya. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nah, kita ambil contoh ya. Kita lihat di sini ada headlamp leveling, di sini ada traction control, ada juga engine start stop, teman-teman ya. Ini buat eco mode ya, sama parking sensor. Di sini spion juga udah retract, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Secara fitur dia udah komplit banget. Coba kita masuk ke dalam, teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk bagian dalamnya. Terus nih buat AC, teman-teman ya. Dia buat AC, pengaturannya juga udah komplit banget. Terus ada ini ya, teman-teman, dia arah semburannya bukan cuma ke muka doang, tapi bisa muka ke kaki, muka sama kaki maksudnya. Terus bisa ke kaki doang, bisa sama kaca depan, bisa buat ke muka doang gitu. Nah, ini buat setelan temperaturnya, ini buat fan speednya ya. Ini ada memori, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita individual ya, secara individual bisa banget ini seperti ini. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Ini apa ya? Secara fitur ya, ini oke banget. Terus vanity mirror di sini. Cuma belum ada lampunya ya. Vanity mirror juga cuma kanan doang. Airbag ada 2, teman-teman. Ya, ada 2 di sebelah kanan dan di sebelah kiri, driver dan penumpang. Tapi untuk bagian samping itu belum ada. Transmisinya Matic CVT. Nah, terus kita lihat buat instrumen clusternya seperti ini, teman-teman. Kita coba lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini, teman-teman. Udah Isofix ya. Tuh, ada logonya Isofix. Gila, ini asik banget sih. Beda ya. Ini secara secara fitur ada perbedaan sama Agya dan Ayla versi lokal ya, versi Indonesia, teman-teman. Nih, Vero 2 Axia tipenya SE. Kalau di luar kayaknya hampir nggak ada perbedaan kecuali velg, teman-teman ya. Ini velgnya kayaknya sama yang lokal kayaknya beda ya. Apa beda warna doang? Nih. Udah gitu dia untuk looks-nya ya, teman-teman, dia kelihatan sedikit lebih pendek, sedikit lebih ceper ya. Terus dia udah ada spoiler bawahnya, teman-teman. Nih, kayak gini. Oke. Wah, buat bannya, teman-teman. Bannya pakai Toyo dong, gile. Asik banget ya. Nih. Ukurannya berapa nih ukurannya? Ini ring 15 kayaknya ya. Oh, nggak ada ukurannya. Oh, ini nih. 175/65 ring 14 inci ternyata, teman-teman. Nah, sekarang seperti apa rasa berkendaranya? Apakah berbeda dengan Agya dan Ayla versi lokal? Kita cobain, teman-teman. Dan mobil ini saya sewa di aplikasi Sokar, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara sewa mobil ini, kalian bisa ke channel saya yang satu lagi, Wonder Wheels Indonesia. Di situ saya ngerangkum perjalanan trip saya menggunakan mobil ini selama di Malaysia, teman-teman ya. Selama di KL saya berjalan kurang lebih dari KL ke Genting Highland,
terus gimana cara sewa mobil dari Sokar, itu saya jelasin semua di channelnya Wonderwish. Nanti linknya saya simpen di ini teman-teman ya, saya simpen di kolom deskripsi. Nah seperti ini. Nah sekarang kita cobain aja jalan teman-teman, kita test drive mobil ini seperti apa rasanya. Yuk, udah nggak sabar nih. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di balik kemudinya Vero 2 Axia ya. Nah ini ternyata ada juga orang-orang dodol yang berhenti di susur kecemasan ya teman-teman. Jadi susur kecemasan tuh jalur darurat ya. Nggak cuma di Indo aja, di sini juga ada ternyata yang on gitu. Nah, saya pengen cerita sedikit impresinya berkendara dengan kembarannya Toyota Agya dan Daihatsu Ayla ini teman-teman ya. Beda loh rasanya, serius. Ini kayak kalau kita nggak lihat luarnya, nggak lihat desain dalamnya ya teman-teman, ini benar-benar kayak mobil yang berbeda dengan Agya dan Ayla yang ada di Indonesia ya. Benar-benar ini rasanya refine, interiornya nggak ada bunyi sama sekali. Bantingannya sedikit lebih kaku teman-teman nih kalau kita injak ini ya. Nah kalau dibanding sama yang di Indo tuh lebih kaku tapi lebih mantep. Nah ya, jadi kayak kesannya tuh lebih refine, mobilnya lebih well built gitu loh. Kerasanya seperti itu teman-teman ya, karena apa ya, bener-bener kayak bukan mobil murah gitu rasanya. Ini kalau kita rasain ya, kelasnya tuh bisa dibilang hampir sama kayak kelasnya Jazz dengan Yaris ya rasanya ya teman-teman gitu. Padahal di sini itu ya kehitungnya termasuknya mobil murah juga teman-teman ya. Ini kalau di Malaysia ini harganya tuh kalau nggak salah ya sekitar, kalau di rupiah sekitar 150 sampai 160 juta ya gitu. Sedangkan di Indo kita dapat yang tipe LCGC itu harganya kalau nggak salah udah 170 jutaan deh. Nah terus ditambah lagi banyak banget fitur-fitur yang membantu teman-teman ya, kayak yang tadi udah saya sebutin. Yang paling membantu nih ini ada headlamp leveling teman-teman. Ini cukup membantu juga si headlamp leveling ini. Terus ada apa namanya, traction control teman-teman ya, terus parking sensor, banyak lah. Jadi intinya si dashboard ini nggak kosong. Terus ditambah ini lihat ya, AC-nya teman-teman bukan cuman semburan ke ini doang, bukan cuman ke mana, ke muka doang sama ke kaki doang, tapi ini bisa sampai ke kaca depan juga bisa. Jadi banyak banget modenya teman-teman ya. Tuh bisa muka ke kaki, bisa ke kaki doang, bisa kaki ke kaca depan, bisa ke muka doang tuh ya. Jadi banyak ininya teman-teman, banyak choice-nya gitu loh, banyak pilihannya. Intinya sebenarnya mobil ini kerasa lebih well built, kerasa lebih bertenaga teman-teman. Nah kalau masalah tenaga, saya nggak tahu ya, nanti coba saya cari tahu dulu apakah mesinnya berbeda dengan mesin yang ada di mana Indonesia teman-teman ya. Itu saya masih harus coba, nanti saya cari tahu dulu apakah beda atau sama. Tapi entah kenapa yang ini rasanya kerasa lebih halus yang pertama, terus yang kedua rasanya lebih bertenaga ya. Kita coba tadi saya nyoba naik ke Genting ya, dari KL ke Genting, sekarang udah arah ke KL lagi. Kalau sekarang turun, waktu tadi itu dia nanjak terus teman-teman. Itu powernya tuh cukup enak ya gitu, padahal ini mobil cuma 1000 cc, jadi rasanya kok enak gitu ya. Nah bisa jadi teman-teman karena di sini itu BBM-nya cuma ada RON 95, jadi semua mobil ini kan di sini pakai RON 95 ya. Udah gitu kualitas BBM juga lebih bagus, mungkin berpengaruh juga dari situ ya. Jadi ngaruh ke kehalusan mesin, ngaruh ke tenaga. Nah ini kalau kalian dengerin ya, ini ada speed trap, suaranya dup 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 dup, beda sama yang di kita punya teman-teman ya, yang buatan Toyota sama Daihatsu itu lebih brek 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 gitu ya, walaupun masih baru. Tapi kalau ini tuh lebih duk duk duk, rasanya ada kayak kelas yang ada di atasnya aja, kayak Jazz, kayak Yaris gitu teman-teman ya. Wow, ini apa ya, coba dong Toyota sama Daihatsu bisalah bikin mobil kayak gini gitu ya. Maksudnya ini mobil tuh kalau apa ya, sebenarnya tuh bukan mobil nggak enak gitu loh, bisa aja dibikin enak ya.
gitu. Ini kalau misalkan setirnya bisa teleskopik ya, bisa maju dikit aja, wah itu udah enak banget teman-teman gitu. Kalau apa namanya, yang ini juga yang versi Malaysia ini Pero 2 Axia ini juga sayangnya masih belum bisa teleskopik setirnya, jadi kalau posisi nyetir ya hampir sama kayak versi lokal ya, masih kurang ergonomis gitu rasanya teman-teman. Cuma bener deh, dari bantingan kerasa banget, dari feel gas remnya, dari feel setirnya kerasanya lebih berbobot, kerasa lebih refined, bener-bener rasanya seperti mobil yang berbeda. Kalau kita nggak lihat luarnya, nggak lihat bentuk dalamnya teman-teman ya, rasanya itu kayak beda. Asik lah pokoknya, worth it banget sih mobil ini kalau build quality-nya kayak gini nih. Nah tuh, cuma ya karena di sini tuh aspalnya mulus, jadi bantingan keras itu bukan masalah teman-teman gitu, malah enak sebenarnya. Kayak jalan nikung-nikung gini malah lebih stabil jadinya, malah lebih apa ya, bikin mobilnya lebih nggak limbung gitu. Ditambah setirnya kalau yang di sini sedikit lebih berat, yang versi Pero 2 ini, jadi bener-bener fun to drive nih teman-teman. Kalau kayak kita nikung-nikung gini tuh bener-bener lebih asik aja gitu guys. Oke teman-teman, paling segitu aja review singkat tentang Pero 2 Axia kembarannya Daihatsu Ayla dengan Toyota Agya, yang ternyata jauh lebih enak daripada yang versi punya negara kita teman-teman. Ini kalau bisa dibawa pulang asik sih ini mobilnya, maksudnya bisa dibawa ke Indo gitu ya. Seru sih, nggak nyangka gitu, maksudnya mobil ini tuh ternyata bisa jadi enak gitu ya, yang versi Malaysia. Kalian kalau penasaran silakan cobain sendiri, silakan apa namanya, kalau kalian ke Malaysia sewa mobil ini, rasain bedanya, buktikan perkataan saya kalau mobil ini bener-bener beda ya, bener-bener jadi enak gitu. Oke, paling segitu dulu teman-teman videonya. Nanti mungkin besok kalau kita sewa mobil yang lain, kita review lagi ya mobil yang lainnya. Sampai sini dulu videonya, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.